Selanjutnya dalam relasi, ada yang disebut dengan relasi inversi. Jadi secara makna kan inversi itu adalah kebalikan ya. Jadi dalam relasi R misalnya diberikan suatu definisi relasi R dari himpunan A ke B, maka bentuk inversi dari relasi R itu adalah relasi dari B ke A. Ya, dan ini notasinya adalah R pangkat min 1. Ya, inversi. Nanti di fungsi pun juga sama, mungkin kalian lebih mengenal kalau di fungsi itu ada fungsi inverse ya, fungsi kebalikan. Nah, ini karena relasi ini adalah induk dari fungsi, maka jelas dia juga pasti memiliki inversi. Notasinya seperti ini. Jadi kalau misalnya relasi R menghubungkan A ke B, maka inverse relasi ya, relasi inversenya adalah dari B ke A ya, dari B ke A, dimana A, B nya adalah elemen dari R. Contoh misalnya menggunakan relasi R yang dari contoh yang sebelumnya ya, kita punya relasi R nya seperti ini, dimana makna definisi dari relasi R ini adalah P, Q dengan P nya habis membagi Q ya. Jadi P yang depan habis membagi yang belakang, yang Q ya. Contoh seperti ini, 3 habis membagi 9 karena tidak ada sisa ya, bilangan bulat hasilnya. Maka bentuk inversenya itu bisa kita definisikan bahwa ya, inverse dari relasi R berupa relasi Q ke P dibalik. Kalau tadi dari P ke Q, sekarang berarti dari Q ke P, maka definisi relasinya pun diganti ya. Jadi Q, P dia adalah elemen dari relasi inverse, di mana definisinya berarti Q adalah kelipatan dari P. Ya, jadi ini tadinya 2,2 ya dibalik jadi 2,2 lagi ya. Yang ini 2,4 dibalik jadi 4,2. Jadi bisa kita katakan 4 adalah kelipatan dari 2. Ini hasil dibaliknya yang ini. Hasil inverse-nya. Ya. Tadinya 2,4, di sini jadi 4,2. Tadinya bahasanya adalah 2 habis membagi 4. Kalau yang ini berarti 4 adalah kelipatan dari P. Atau boleh juga bahasanya 4 habis dibagi oleh 2. Kalau yang ini kan 2 habis membagi Q, 2 habis membagi 4, berarti 4 habis dibagi P. Atau boleh bahasanya ini juga kelipatan dari. Jadi Q adalah kelipatan dari P, 4 adalah kelipatan dari 2. Atau 4 habis dibagi oleh P. Boleh seperti itu juga ya. Hasilnya adalah ini hasil inverse-nya. Nah, kalau misalnya tadi kita sudah merepresentasikan, nih ya di video yang sebelumnya kita sudah merepresentasikan relasi R yang ini, maka bentuk inverse, relasi inverse-nya dari R yang ini menghasilkan, dari R menghasilkan ini ya, R yang ini menghasilkan matriks ini, maka inverse-nya itu kalau direpresentasikan dalam matriks tinggal mentranspos matriks yang ini, ditranspos ya, menukar baris dan kolom ya, baris 1 menjadi kolom 1, baris 2 jadi kolom 2 gitu ya, yang sudah disampaikan di video conference kemarin. Seperti itu. Jadi cara mencari relasi inversi itu adalah dengan mentranspos matriks dari relasi yang awalnya R ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya materi mengkombinasikan relasi. Jadi antar relasi ini bisa dikombinasikan. Kita tahu bahwa relasi itu selalu disajikan dalam bentuk himpunan seperti ini ya, menggunakan kurung kurawal. Kita lihat yang sebelumnya pun juga sama ya. Ini dalam kurung kurawal. Ketika ada kurung kurawal seperti ini kan berarti dia himpunan, sehingga dia bisa dioperasikan menggunakan operator-operator himpunan, irisan ya, gabungan, nih selisih, kemudian beda stangkop, ini bisa kita aplikasikan pada relasi-relasi ya, antar relasi. Contoh, ini sebenarnya penggunanya sama saja seperti pada himpunan ya. Contohnya misalnya kita punya himpunan A dan B, A-nya ABC, B-nya ABCD.
Kemudian didefinisikan relasi R1, yang ini AA, BB, CC. R2-nya adalah AA, AB, AC, AD. Seperti itu. Kemudian mau kita iriskan antara R1 dan R2. Berarti kita mencari, kalau iris, mencari elemen yang sama. Jangan lupa elemennya itu dipisahkan oleh koma paling luar ya, koma paling luar yang ini ya. Ini berarti kan ada 3 elemen, AA, BB, CC. Yang ini ada 4 elemen. Nah, kita cari, kalau irisan berarti cari yang sama. Dan yang sama adalah hanya AA saja. Kemudian kalau gabungan ya berarti tinggal ditulis semua, yang sama ditulis hanya satu kali. Berarti AA, BB, CC, ini sudah ya. Lanjut ke AB, AC, AD. Hasilnya ini. Kalau yang gabungan. Kalau yang selisih, ini ya R1 dikurangi R2, R1 selisih R2, maka yang sama kita hilangkan dari R1. Karena yang sama adalah AA, berarti AA-nya kita hapus. Jadi sisa BB, CC. Ini hasilnya. Yang ini beda setangkup, ditulis seluruhnya kecuali yang sama. Ini dari gabungan ini kita kurangi yang irisannya. Yang irisannya adalah AA, berarti sisanya kita tulis BB, CC, AB, AC, AD. Itu ya, jadi prosesnya sama saja seperti kita melakukan operasi himpunan. Kemudian, karena kita tadi sudah mempelajari merepresentasikan relasi dalam bentuk matriks, nah jika kita mengkombinasikan, ini cara mudahnya, misalnya sudah diketahui matriks dari relasi R1. Ini ya, misalnya ini. Matriks dari relasi R1 dan ini R2 ya, mohon maaf. Dan matriks dari relasi R2. Nah, ini kalau mau kita kombinasikan, jika diminta gabung, ya R1 digabung R2, maka matriksnya itu sama saja menggunakan operator atau pada materi logika. Ya, kalau atau itu berarti identik dengan penjumlahan. Ya. Jadi masing-masing kita jumlah nanti saat, kecuali sudah saya sampaikan ya yang sebelumnya bahwa penjumlahannya berlaku normal, 1 tambah 0 sama dengan 0 ya, karena benar atau salah itu sama dengan benar, di mana benar itu 1, 0 itu salah. Maka ini juga bisa digunakan nih. Nah, dia hanya seperti kita menghitung manual aritmatika saja, hanya ketika ada 1 tambah 1 hasilnya sama dengan 1, bukan sama dengan 2. Itu saja bedanya ya. Jadi ini 1 tambah 0 hasilnya 1, 0 tambah 1 hasilnya 1, 0 tambah 0 hasilnya 0, dan seterusnya. Ya, ini kita perhatikan, ini 1 tambah 1 sama dengan 1 di sini. Karena menggunakan operator atau. Kemudian kalau irisan itu menggunakan operator dan, di mana dia berarti menggunakan perkalian. Nah, ini kalau ini berlaku normal ya. Ini bukan perkalian antar matriks ya. Makanya ditulisnya tidak diganti dengan tanda kali di sini, tapi tetap tanda dan. Yang ini juga tetap tanda atau, bukan tambah ya, karena memang dasarnya menggunakan operator logika. Kalau dan berarti masing-masing indeks ini kita kalikan. Hasilnya adalah ini. Seperti itu ya. Itu ketika diketahui matriksnya, kemudian mau kita cari kombinasinya.